kawan Menkes yang telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung memberikan pencerahan kepada teman-teman saya jajaran Dinkes di Provinsi DKI Jakarta. Yang saya sayangi, saya banggakan dan selalu saya apresiasi tim jajaran Dinkes mulai dari puskesmas, rumah sakit, OPT, Sudin dan tim dari Dinkes sendiri yang selama ini telah betul-betul memberikan layanan terbaik bagi warga DKI Jakarta, baik sebelum COVID maupun selama COVID yang telah menyita waktu 1,5 tahun. Kita tahu bahwa perjuangan luar biasa DKI Jakarta dengan kondisi menjadi epicenter pandemi COVID ini menyebabkan semua mata di dunia, di Indonesia melihat bagaimana Jakarta mengatasi. Dan tentu itu tidak lepas dari peran dan kontribusi dari teman-teman sekalian yang luar biasa. Baik yang bekerja di puskesmas, di rumah sakit, di UPT, di suku dinas, dan di dinas kesehatan. Berapa kali pertemuan tahun lalu sudah dilakukan kegiatan yang serupa. Saya apresiasi kepada Kepala Bidang P2P dan jajaran yang telah memberikan kanal ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengeluarkan segala rasa, segala mau itu sedih, bahagia, jenuh, apapun pada sesi kali ini. Semoga nanti dalam pertemuan ini bisa mengurangi beban sebagian yang kita rasakan menjadi energi positif untuk kita bisa memberikan terbaik dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kepada Dr. Debre yang saya hormati, terima kasih Dok. Ini pertama kali ya kita mengundang dari luar DKI untuk sesi psikososial ini. Dan kebetulan pula biasanya ini teman-teman Dinkes, dokter spesialis atau dokter psikolog psikiatrinya adalah perempuan. Karena kebetulan tim Dinkes ini sebagian besar perempuan itu. Jadi bukan karena gender ya, tetapi kebetulan memang yang memilih bergabung untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan itu sebagian besar perempuan. Dan psikiater yang selama ini mendamping kita adalah perempuan. Nah, kali ini kita berbeda. Kita ajak semoga Dr. Debre bisa berkenan memberikan dampingannya, ilmunya, dan segala pengalamannya bagaimana mengatasi masalah-masalah terkait dengan kesehatan yang terkait dengan mental. Teman-teman saya yang saya sayangi dan saya banggakan juga manfaatkan sesi ini menjadi suatu peluang supaya bisa tadi merubah segala rasa kita menjadi lebih positif dan kita mampu mengerjakan tugas dengan riang gembira, dengan ikhlas, dan insya Allah Allah selalu beserta kita dan memberikan perlindungan terbaik bagi kita semua. Saya bangga terhadap teman-teman sekalian. Terus selamat berjuang, jaga kesehatan, salam hangat dari Dinkes kepada keluarga di rumah dan kepada tim yang ada di tempat kerja masing-masing. Selamat mengikuti acara, semoga kita diberikan selalu kenikmatan untuk selalu berbagi kepada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Widya Stuti atas arahannya, atas semangatnya juga ya Bu. Mudah-mudahan semangatnya Ibu juga yang akan menjadi semangat semua peserta dan semua tenaga kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Baik, untuk melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara webinar psikososial yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Webinar ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Ida Kurniasi. Untuk itu, kepada Ibu Ida, saya persilahkan untuk memandu acara ini. Silakan, Ibu Ida. Terima kasih, Dr. Rebecca. Terima kasih, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan memberikan arahan dan memberikan support sebagai booster buat kita semua. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu semua? Salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kita akan kembali pada kegiatan dukungan psikososial seperti yang telah lalu kita laksanakan, di mana pada siang hari ini tema yang akan kita simak bersama adalah tentang mengendalikan stres, tentang izin Ibu Ida, mungkin Ibu Ida boleh geser sedikit posisinya biar nggak backlight, gelap ya, terlihat lebih cerah. Ini soalnya gimana? Nah, oke. Dan ke Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, ini terputus-putus tadi dengan sinyal yang kurang bagus. Sekarang posisi saya yang kurang terang. Oke, pada siang hari ini tema yang akan kita bahas bersama adalah bagaimana kita mencegah dan mengelola stres. Kita tahu kondisi pandemi saat ini pastinya sudah membuat kondisi kita, psikologis kita menjadi mungkin ada yang sudah mulai burnout atau sudah mulai cemas-cemas, mulai yang kondisi emosinya yang sudah mulai kurang stabil, sehingga kita perlu melakukan pengelolaan stres yang baik, sehingga kita bisa tetap melaksanakan tugas dengan kondisi yang sehat, tidak hanya fisik yang sehat, tetapi juga mental yang kuat. Untuk itu, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rebecca bahwa narasumber kita kali ini jauh dari luar DKI. Kepada Dr. Debri, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan berharap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang begitu bermanfaat untuk bekal kami di layanan. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Dr. Debri untuk menyampaikan materinya, dan saya tidak menyampaikan kurikulum vitae beliau, karena saya berharap dokter yang akan menyampaikan supaya lebih lengkap, lebih kenal dari teman-teman semua. Kami persilahkan, terima kasih. Kami persilahkan, Dok. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan jelas. Terdengar jelas, Dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Puji syukur kita sama-sama panjatkan karena Tuhan mengizinkan kita berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih, suatu kebahagiaan kehormatan bagi saya untuk dapat hadir di sini, membantu teman-teman di sini. Terima kasih Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan DKI, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Jadi kemarin ketika saya dikontak oleh teman panitia, itu diminta untuk gimana cara self-healing yang mudah sehingga langsung pada bisa. Kemudian karena mudah, yang bisa juga langsung bisa ngajarkan
ke temannya. Jadi dengan cepat menular sehingga bukan cuma virus pandemi aja yang menular ya, tetapi kemampuan untuk kembali sehat baik jiwa dan raganya itu bisa ditularkan dengan cepat juga. Kemudian saya katakan saya siap begitu ya. Kaget juga ternyata panitianya banyak wanita-wanita cantik ya. Jadi saya merasa cakep sendiri. Tadi Dr. Widya Stuti juga menyampaikan banyak putrinya ya. Nanti saya akan memperkenalkan diri sambil berjalan ya, karena nanti saya akan mengambil contoh dari diri saya sendiri ya, sehingga akan lebih mudah kalau diberi contoh. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu karena peserta sudah banyak juga ya. Saya minta tolong share screen-nya agar wifi saya stabil, jadi saya minta panitia ya, karena tadi berapa kali juga sempat putus-putus ya. Jadi bagaimana kita mencegah dan mengelola stres di masa pandemi ini ya. Klasik ya, seringkali kita dengar bahwa kita berada di badai yang sama tetapi di perahu yang berbeda. Contohnya Solo dan DKI ya akan berbeda ya perahunya, walaupun yang dihadapi sama-sama COVID-19. Variannya juga sama, varian Delta. Kasusnya juga sama-sama memuncak sebenarnya ya, sama-sama lelah semua apa yang kita rasakan. Slide selanjutnya. Kemarin pesan dari panitia jangan terlalu banyak teori-teori ya, kita sudah pusing dengan teori, kita maunya praktek terus sembuh gitu ya. Baiklah saya begitu ya, tetapi kita menyamakan persepsi dulu ya. Tadi sudah disampaikan tentang burnout ya, jadi kita bukan mesin, bukan Superman, bukan Wonder Woman ya, bukan pahlawan super. Fisik kita bisa capek, energi psikologis kita bisa habis, sehingga kita bisa masuk ke dalam keadaan burnout. Tetapi kita juga sering melihat ada juga yang sudah, kalau orang Jawa bilang ngelokro atau masa bodoh atau cuek, jadi ya rush out ya, baik fisik maupun pikiran. Kalau fisik, oh ya sudahlah, males lagi melaksanakan protokol kesehatan, males lagi olahraga, udah makan banyak aja, endut biarin, sindrom metabolik biarin, sudah pokoknya jalani aja hidup. Tetapi ada juga yang bisa menjaga di tengah-tengah, jadi tidak ketakutan, tidak cemas, tidak sampai gangguan jiwa, tetapi tetap stresornya itu menjadi eustress, yaitu stres yang optimal. Stres yang optimal itu membuat kita lebih kuat ya, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sama juga ketika tubuh kita dibikin stres, tapi dalam pengendalian terukur, kita sebutnya olahraga, kita akan lebih fit, lebih sehat lagi. Nah, di sini yang saya ajarkan nanti adalah bagaimana stresor-stresor psikologis fisik yang kita hadapi itu kita ubah menjadi eustress, sehingga membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat lagi, lebih baik lagi, dan siap menghadapi atau beradaptasi dengan permasalahan yang akan kita hadapi ke depannya. Slide selanjutnya. Nah, tetapi, nah ini yang harus saya tekankan benar-benar, ini ada singkatan namanya SHAPE ya. Jadi, jangan pakai kacamata orang lain atau kacamata kita ke orang lain, kacamata orang lain ke kita. Karena kita ini unik, tidak ada yang sama. Karena itu nanti teknik yang saya ajarkan juga berbeda-beda. Nanti rasakan mana yang paling cocok. Ya. Jadi saya, mungkin bagi saya cocok, bagi yang lain tidak cocok. Karena saya hanya ada satu dan tidak akan ada lagi dengan keunikan saya. Spiritual setiap orang berbeda-beda. Ada yang disebut kecerdasan spiritual atau spiritual question, setiap orang berbeda. Hati orang juga berbeda-beda. Ada orang yang hatinya dablek ya. Jadi ada juga yang orang hatinya kecil, gampang cemas. Kemampuan juga berbeda-beda. Ada orang keterampilan motorik halusnya bagus dalam hal-hal yang kecil, menggambar, melukis, menulis bagus. Tapi ada orang yang motorik kasarnya yang bagus. Olahraga lari, basket gitu ya. Kepribadian orang juga macam-macam, karakternya macam-macam. Dan pengalaman hidup kita berbeda-beda, tumbuh kembang kita berbeda-beda. Sehingga ketika kita nanti menerapkan teknik-teknik yang saya ajarkan, pilihlah yang paling nyaman dan sesuai dengan dirinya. Kalau teman lain kok nyaman yang diajarkan Dr. Dibri ini ya, nah berarti cocok dengan dia. Kalau saya kok lebih nyaman ini ya, itu cocok dengan saya. Jadi temukan yang paling pas untuk diri kita sendiri. Slide selanjutnya.
Nah, tetapi teknik-teknik yang saya ajarkan itu bukan untuk gangguan jiwa ya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam gangguan jiwa, jadi kalau sudah tidak bisa beradaptasi lagi dengan kehidupannya, dengan tantangan kehidupan, nanti harus ke psikiater atau psikolog ya. Jadi tidak bisa lagi dengan teknik yang saya ajarkan ini. Nah, yang bisa saya ajarkan ini nanti untuk kita yang masih dalam tahap masalah kesehatan jiwa, jadi belum sampai gangguan jiwa. Jadi bahasa kerennya di psikiatri resiliensis, jadi kemampuan untuk kembali sehat itu masih bagus. Nah ini yang teknik ini lebih mengarah ke sana. Nah jadi kalau kita punya masalah kejiwaan, biasanya kita sudah kerasa sih, kita ada masalah tidak nyaman dengan diri sendiri atau orang lain atau dengan lingkungan. Jadi misalnya di lingkungan kantor kita bisa menahan diri, di rumah mungkin kita emosi kepada anggota keluarga. Atau kita emosi kepada teman dekat. Jadi kita sudah mulai, aku kok sekarang jadi gampang emosi atau gampang kecewa terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita sudah merasa ada yang berubah dalam interaksi dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan, nah itu ada tanda-tanda masalah kesehatan jiwa. Tapi nanti bisa kita ukur ya, kita ukur sama-sama termasuk diri saya ya. Slide selanjutnya. Seberapa besar stres ini membuat saya terbebani? Mari kita ukur sama-sama. Slide selanjutnya. Nah, kalau bisa jangan sampai stres levelnya yang merah ya, itu sudah warning mau masuk ke gangguan jiwa tadi ya. Kalau bisa low atau normal, kita atur di situ. Slide selanjutnya. Nah, tandanya apa? Kalau kita stresnya ringan, kita tuh mudah rileks ya. Jadi untuk fokus itu kita mudah. Kemudian untuk dari fokus, kemudian kita pengen istirahat, masuknya itu mudah ya. Nah, tetapi kalau stresnya masih bisa kita kendalikan, kita masih bisa berfungsi dengan baik, walaupun kita dalam keadaan stres, kita masih bisa berfungsi walaupun agak mempush diri kita, agak memaksa diri kita. Ketika bangun pagi ada rasa males, tapi kita masih bisa, ayo bangun, ayo semangat gitu ya. Nah itu yang 6. Tapi kalau 5, bangun, ini memang banyak kerjaan, tetapi tidak harus mempush diri. Nah yang ideal itu sebenarnya 3 atau 4 ya, bisa fokus dan aktif, atau kalau enak itu ya fokus tetapi tetap santai ya, sersan ya, serius tapi santai. Nah kalau sudah kuning, nah itu yang biasanya kita juga kerasa, nomor 7 itu mulai salah-salah, aduh kok mulai nggak bisa fokus ya, kok mulai salah-salah ya, wah ini harus istirahat dulu, ini harus ngopi dulu, ini harus makan dulu, ini harus nonton YouTube dulu. Nah biasanya kita sudah kerasa ketika kerjaan kita mulai tidak beres. Atau mulai berantem ya, jadi defensif, jadi ketika kerjaannya salah, malah nyalahkan orang lain atau tidak mau disalahkan. Nah itu sudah 8. Lah emang kamu nggak capek? Aku aja capek. Jangan ini dong, mampus aku dong. Nah mulai ribut ya. Nah nomor 9 itu sudah overreact ya. Orang-orang di sekitarnya sudah bilang ini orang sensi kalau bahasanya. Ini orang sekarang sensi nih kayaknya stres ini. Udah pada ngomong gitu ya, udah bisa komentar karena terasa benar reaktifnya atau terlalu berlebihan dalam merespon. Nah, kalau sudah 10 itu sudah kehilangan kendali atas dirinya. Nah, kita tidak mau yang 10. Kalau 10 itu sudah tidak bisa kendali, apa yang saya ajarkan ini tidak bisa karena kemampuan pengendalian dirinya sudah hilang. Nah, itu nanti harus ke psikolog atau psikiater. Slide selanjutnya. Nah, kita mulai, kita coba ya dari saya untuk pekerjaan. Tadi sekalian kurikulum vitae ya, saya di Rumah Sakit Dr. Muardi Solo, itu rumah sakit tipe A, rujukan COVID. Bapak Gubernur mensyaratkan tidak boleh menolak pasien karena pusat rujukan, sehingga kita harus banyak mengubah gedung-gedung yang sebelumnya bukan untuk COVID, dan kita juga malah dikasih tanggung jawab. Ada gedung lagi, Asrama Haji Donohudan itu mau dijadikan rumah sakit dan kita yang akan mengelola. Kita juga sudah pasang tenda-tenda di depan ya, jadi kerasa banget berperangnya di kita ya gitu ya. Kemarin waktu belum ada PPKM, kerasa berperangnya itu ya di rumah sakit. Di mall orang masih tetap ada gitu ya. Kerasanya berjibakunya di rumah sakit. Saya teman-teman mungkin merasakan seperti itu ya. Di tempat kerja kadang tidak kerasa
tapi di rumah sakit sangat kerasa. Nah, karena itu kalau di lingkungan kerja, saya mungkin sudah kuning ya, saya ngasih 5 saya di lingkungan kerja. Karena ada perasaan takut juga, setiap kali mau berangkat itu katanya varian Delta ini papasan saja bisa nular gitu. Aduh, saya hari ini kayaknya capek, mungkin imun saya turun, saya mudah ketularan nggak ya? Nah, jadi di tempat kerja, ya antara 5 dan 6 deh saya ya gitu ya. Kemudian untuk keluarga, ini sudah mulai masuk lagi ya anak-anak ya. Anak saya ada yang SMA kelas 3, SMA kelas 1, dan SD kelas 4. Nah, mereka juga sensitif juga ya, sudah 1,5 tahun lebih ya, belajar tanpa, bukan tatap muka ya, karena juga pakai Zoom kan kelihatan wajahnya ya, belajar ketemu langsung gitu ya. Pengen dolan sama teman-temannya. Nah, mereka juga sensitif. Jadi kadang kita di rumah tuh sama-sama sensi. Mungkin skornya sama-sama 5 atau 6 ya. Jadi harus waspada, sama-sama gampang ngambek, gampang marah ya. Sama-sama capek juga ya. Istri saya juga bekerja, sehingga kalau pulang kerja juga ada ketakutan juga. Kadang kita ngobrol, ini kita berdua loh, anak-anak kan di rumah terus. Kalau sampai ada yang positif, salah satu dari kita nih bawa dari luar. Nah, mulai sensitif juga ya di keluarga ya. Kemudian konflik. Nah, konflik kadang di tempat kerja, kebijakan dari pemerintah, situasi di lapangan, itu kadang bisa menimbulkan konflik ya. Jadi contohnya untuk poli psikiatri saya, dari besar makin mengecil, kita dipindah 3 kali ya, karena berbesar hati untuk dipakai buat pelayanan COVID. Sehingga poli kita menjadi tidak ideal gitu ya. Konflik nggak dengan manajemen rumah sakit? Iya sih, kita minta, tetapi konfliknya tidak sampai meruncing. Tapi kita bisa paham. Jadi kita harus pakai N95, pakai air purifier di poli gitu ya. Karena kalau dia di berita-berita, psikiater juga banyak juga yang menjadi korban. Ya. Jadi konflik ada di lingkungan kerja. Dengan murid-murid ada ya. Kadang murid-murid tidak disiplin juga ya. Jadi disuruh jangan bergerombol. Kadang-kadang nggak sengaja kita ketemu mereka ngobrol terlalu dekat. Jadi konflik keributan tetap ada. Ini kuning juga ya kelihatannya saya ya. Uang ya, uang mungkin antara hijau-hijau kekuningan ya. Jadi orang bilang orang stres pasti banyak ya. Tetapi karena pandemi, untuk pasien-pasien yang stabil, kontrolnya itu bisa 2 atau 3 bulan. Jadi yang darinya kontrolnya hanya sebulan sekali, karena pandemi agar bisa jaga jarak, kontrolnya 2 atau 3 bulan lagi. Jadi ya pastinya jadi sedikit juga. Kenapa? Karena ketemunya lagi panjang. Padahal bisa klaimnya kalau ketemu. Jadi money kayaknya memang ada sedikit. Katanya ada tunjangan nakes ya gitu ya. Tunjangan nakes itu kan dari jam ketemu dan jumlah hari ketemu pasien ya. Kalau kita dari psikiater seringnya dikonsuli aja, begitu tenang selesai gitu ya, tidak lama-lama kontaknya. Nah jadi agak berbeda dengan teman-teman yang memang menangani sepenuhnya gitu ya. Kemudian, nah ini saya agak rabun dekat. Illness, oh ya saya illness. Saya dari kelas 5 SD punya masalah sindrom nefrotik ya, ginjal saya bermasalah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga, sehat-sehat saja. Punya rinitis alergika. Nyiksa banget kalau pas kumat, karena orang pada takut ya, tapi saya merasa aman, saya ambil hikmahnya aja. Begitu saya bersin, terus sentrap-sentrup, orang menjauh semua jaga jarak. Padahal saya sebenarnya rinitis alergika. Kembali ke atas dulu, yang tadi. Nah, kemudian stresor lain ada nggak ya? Untuk saat ini kita fokusnya lebih ke keluarga, pekerjaan, money ya gitu, dan kondisi fisik. Sehingga saya kuning ini kayaknya ya. Terus apa yang saya lakukan ketika saya kuning ya tadi self healing, saya menolong diri saya sendiri. Nanti teknik favorit saya ada, akan saya tunjukkan karena tadi kita berbeda, manusia yang berbeda. Karena itu temukan teknik yang paling cocok dengan kita. Nah, saya ingin teman-teman kira-kira memperkirakan kalau merah nanti segera ya ke psikiater yang di dinas kesehatan atau di rumah sakit terdekat ya. Nah, kalau kuning, atau hijau tidak apa-apa, kita lakukan teknik yang akan saya ajarkan. Kalau merah, segera temui psikiater atau psikolog. Slide selanjutnya. Nah, ini tanda-tandanya ya. Kemampuan berpikir, gangguan mengingat sudah terjadi, itu tanda stres yang sudah kuning atau merah.
tidak bisa konsentrasi, kemampuan untuk mengambil keputusan jadi turun, lihatnya hanya hal-hal negatif, kemudian pikiran kecemasan atau pikiran yang dengan cepat-cepat berpindah dari satu kecemasan lain. Kalau anak sekarang bilangnya overthinking, dok saya overthinking gitu ya. Kemudian cemasnya nggak hilang-hilang ya, mau di tempat kerja, di rumah, lagi makan, lagi nonton TV, cemasnya nggak hilang-hilang. Kemudian perasaan berubah-ubah. Lagi pengen senang, tahu-tahu mendadak sedih. Lagi makan enak, makannya belum habis, sudah nggak selera lagi ya. Jadi perasaannya berubah-ubah. Irritable, ya tadi sensi kalau orang bilang sekarang. Kadang ngamuan ya, disuruh, santai bro, santai gitu, susah. Aku mau ngamuk, kamu jangan suruh santai gitu. Aku pengen meledak gitu ya, santai bro, nggak bisa gitu ya. Kemudian merasa sudah tidak mampu lagi, ini bebanku terlalu banyak, aku nggak mampu lagi, aku pengen menyerah. Nah, kemudian perasaan sendiri, semua berhadapan dengan dunianya masing-masing ya, berjuang sendiri-sendiri ya kita yang merasa ditinggalkan sampai sedih ya, atau tidak secara keseluruhan tidak ada lagi yang bisa membuat Kemudian gejala fisik ya, tadi ada yang bertanya sudah mulai alerginya sering kumat, nah itu saya alami. Kalau saya mulai kecapean, alergi saya sering kumat ya, rintis alergikanya. Di kepala, diare, atau malah kembung perutnya, mual, pusing, ya, nyeri dada, kemudian detak jantungnya cepat, dorongan seks yang berkurang, kemudian sering flu. Nah, padahal gejala fisik ini kalau kecapean seringkali sudah dianggap swab loh kamu swab loh, udah kayak gitu loh. Nah, sekarang karena lagi puncak-puncaknya sedikit-sedikit diminta swab ya. Perilaku ya, ada yang makannya jadi banyak, ada yang makannya jadi sedikit ya. Kemudian ada yang bawaannya ngantuan ya, tapi ada juga yang nggak bisa tidur gitu ya. Ada yang pengennya sendiri, didekati orang, deh aku lagi pengen sendiri, ada yang seperti itu. Ada yang pengen tanggung jawabnya dikurangi, minta sama Dr. Widya Stuti, Bu tanggung jawab saya dikurangi dong gitu. Atau nggak ngomong seperti itu, tahu-tahu mangkir gitu ya. Nah jadi tanggung jawabnya minta dikurangi atau malah mangkir dari tanggung jawab. Ada yang banyak ngerokok, banyak pakai alkohol untuk, atau malah pakai obat-obatan ya untuk santai. Kemarin ada artis ketangkap ya. Tadi stresor itu tadi jangan pakai kacamata kita. Banyak orang mengatakan kok bisa sih itu stres ya pakai obat-obatan. Tadi jangan pakai kacamata kita karena kita tidak tahu stresor apa yang dihadapi karena kita berbeda-beda. Tadi kapalnya beda ya. Jangan pakai kacamata kita. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan kegelisahan ya, gigit-gigit kuku gitu ya. Ngorek-ngorek apa ya, nggak sopan ya, jadi mungkin ditegur temannya, kamu ngapain sih ngupil di tempat umum. Jadi pokoknya ada kebiasaan-kebiasaan yang kelihatan nggak wajar di tempat umum ya. Lagi gigit kuku tadi, ngorek-ngorek kuping, ngorek-ngorek hidung ya, garuk-garuk sampai lecet ya. Nah itu gejala perilaku. Nah ini sudah tanda ini dari kuning mau merah ya. Nah sebaiknya lakukan latihan yang akan saya ajarkan. Sederhana, semua bisa dan bisa diajarkan. Baik, slide selanjutnya. Nah, bagaimana? Nah, slide. Jadi, sebenarnya kalau kita berhadapan dengan suatu stresor, kita tuh langsung berespon loh ya. Nggak bisa namanya double. Orang yang dibilang double pun sebenarnya dia langsung berespon. Cuma, kita tuh yang tidak otomatis tuh adalah break-nya ya, remnya. Nah, orang-orang double tuh remnya itu bisa pakem, bisa cepet gitu ya. Nah, ada orang yang remnya itu agak dull ya, jadi overthinking tadi. Mikirnya kemana-mana, neko-neko negatif gitu ya. Nah, tetapi semua itu bisa ada teknik-teknik yang bisa kita pelajari. Tadi walaupun karakter kita orangnya, kalau orang Jawa bilang cilian aten, atau kalau dalam bahasa psikiatrinya cemas menghindar, atau ciri kepribadiannya sok tangguh ya, jadi narsisistik ya, tapi nanti akhirnya nggak kuat ya, dull juga gitu ya.
Bisa, asal tadi jangan sampai masuk ke gangguan jiwa. Selama kontrol dirinya masih bisa, belum merah, masih kuning, itu kita bisa melakukan teknik-teknik ini. Dan kita bisa mengajarkan ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Jadikan ini sebagai teknik yang pengereman agar jangan sampai bablas ya, menjadi stres yang di-stres. Slide selanjutnya. Nah, ini bagi orang-orang yang, jadi kita tuh kan bawaannya sendiri-sendiri. Progressive muscle relaxation ini bagi orang yang kalau stres itu yang nggak enak badannya dulu. Misalnya lehernya tegang, otot-ototnya nyeri, sendinya nyeri. Nah, ini teknik ini cocok gitu ya. Tetapi ada juga orang yang kalau stres hampir semuanya ngalami. Jadi kalau ditanya ototnya kaku, tegang, pegel, iya gitu ya. Nah, mungkin bisa lebih dari satu teknik yang dia harus dilakukan. Nah, ini langsung kita lakukan ya, karena PR dari panitia harus bisa. Nah, ya jadi nggak usah dihafalin. Jadi kalau kita mau rileks, gampangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita buat rileks. Nah, kita milihnya dari ujung kepala. Terus kontraksi 100%, 50%, 5%, ngitungan persennya itu gimana sih dokter diberi malah mikir jadi mumet gitu ya. Enggak, kontraksi 100% itu kontraksi sekuatnya gitu aja ya. Kontraksi 50% itu setengah yang tadi gitu ya. Kontraksi 50% itu agak dikencangkan aja deh ototnya gitu ya. Baik, kita mulai. Ini posisinya duduk semua ya, nggak ada yang berdiri. Nah, duduknya dibikin nyaman ya, langsung kita lakukan latihan ini. Kalau sudah duduk, punggungnya disenderkan ke senderan kursi. Kemudian telapak kaki harus menapak ya. Paha sejajar, jangan ada yang bersilang. Jadi paha sejajar. Kemudian telapak tangan menghadap ke bawah, ditaruh di atas paha ya. Nah, kemudian untuk wajah kita sepakat untuk membuat kontraksi wajah itu kalau kita merasa makan mangga muda yang kecut banget. Nah, silakan praktekkan. Mencucu gitu ya, kecut banget. Wah, ini kecut banget. Nah, itu kita anggap kontraksi 100%. Nah, kita sama-sama melakukan, wajahnya dimencucukan, dikontraksikan seperti rasanya kalau makan jeruk kecut banget atau mangga kecut banget. Hitung dalam hati kira-kira 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus santaikan, seperti usahakan santai biasa. Sekitar 45 detik. Nggak usah dihitung 45 detik, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai enggak ya? Nikmati lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. Nah, sekarang dimencucukan lagi kayak kecut lagi, tapi separuhnya yang tadi, setengahnya yang tadi. Ya, terus disantaikan lagi setelah 10 detik. Kalau yang ngomong aja mungkin sudah 10 detik ya, karena itu lepaskan. Ya, hitung lagi, santai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. Nah, sekarang dikontraksikan sedikit aja, kayak kedut aja. 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi, lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. Sekarang
nikmati, sudah santai banget ya wajahnya. Sekarang rahangnya di geget ya, dikatupkan sekeras yang bisa tapi tetap nyaman. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disantaikan lagi. Dibikin nyaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. Sekarang digegetkan lagi, tapi tidak sekencang yang tadi, separuhnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. Nyaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin nyaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bertambah nyaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat nyaman. Dikencengkan sedikit aja, digigitkan rahangnya sedikit aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang benar-benar santai, dinikmati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nikmati santainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut leher. Lehernya ditarik. Kalau kita narik leher, tarik ke atas. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lehernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nikmati santainya. Sekarang tarik ke atas lagi lehernya, tapi 50% yang tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar nyaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedikit aja ditarik lehernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang santai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. Sekarang lanjut ke bahu. Bahunya diangkat ke atas, dikontraksikan. 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bikin santai bahunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separuh yang tadi, nariknya bahu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bertambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedikit dinaikkan bahunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bertambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dada atas. Seperti kalau mengencangkan dadanya, ya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separuh yang tadi ngencengin dadanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian santaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bertambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nikmati santainya. Sekarang kencangan sedikit dadanya atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bertambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan dan lengan dikencangkan ototnya. Kencang-kencangnya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disantaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. Kencangkan sedikit. Separuh yang tadi. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. Kontraksikan dikit aja. Kencangan sedikit. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang perutnya, ototnya kayak kalau napas sedikit dikencangkan.
10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disampaikan 45 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. Dikencangkan lagi separuh yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. Sekarang sedikit dikencangkan otot perutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan lagi. Santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang punggung bawah ya. Rasakan otot punggungnya dikencangkan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang santai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kencangkan separuh dari yang tadi, punggung bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. Sekarang sedikit dikencangkan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. Sekarang bokong ya. Bokongnya dikencengin. Nah, sambil duduk bisa ngencengin bokong seperti mau ngeden gitu ya, tapi bokongnya ya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. Kencangkan lagi. Separuh dari yang tadi kencangnya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. Sekarang kencangkan dikit aja. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Paha dikencangkan. Sambil duduk paha dikencangkan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kencangkan pahanya separuh dari yang tadi. Pura-puranya, 10 detik. pura-puranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. Kencangkan sedikit pahanya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betis kencangkan sekencang-kencangnya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santai betisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kencangkan betisnya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. Kencangkan dikit aja. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang telapak kaki sampai ujung jari dikencangkan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kencangkan separuh dari yang tadi. Telapak kaki dan jari-jarinya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kencangkan dikit aja. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Benar-benar santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nikmati santainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang rasakan dari ujung kepala sampai ujung jari-jari kaki. Seluruh tubuh benar-benar santai, benar-benar nyaman, benar-benar rileks dan nikmat. Tetapi saya rasanya juga pengen tidur sih, enak banget ini buat tidur, apalagi siang-siang ya. Tapi kita harus melanjutkan latihan selanjutnya. Karena itu pelan-pelan kembali duduk tegak, ngolet boleh, kan habis latihan, mau ngolet-ngolet biar enak, mau buka mata kedip-kedip, rasakan lagi energi lagi tubuhnya, siap mengikuti sesi selanjutnya. Baik, itu namanya progressive muscle relaxation. Karena namanya progressive muscle relaxation, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Udah pada bangun semua ya? Saya rasanya pengen melanjutkan tidur, tetapi sesi harus kita lanjutkan. Tapi saya katakan tadi di depan, bahwa teknik itu ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi orang yang sulit rileks tuh ada loh ya. Jadi misalnya ada orang yang misalnya nonton TV suami istri, suaminya duduk santai ngelihat TV, terus istrinya, ya sebentar ya, aku tak lihat anak-anak. Terus duduk lagi samping suaminya, sebentar ya, aku tak lihat buah di kulkas ada yang busuk apa enggak ya, gitu. Duduk lagi samping suaminya nonton TV. Nah ini kadang tipe-tipe yang seperti ini, baik cowok atau cewek, kadang disuruh bersabar untuk progressive muscle relaxation ini susah. Karena itu ada caranya. Biasanya orang-orang yang tipe seperti ini sukanya olahraga gitu ya. Jadi misalnya disuruh olahraga high intense biasanya. Kalau cowok tenis, bulu tangkis, ya push up. Tapi karena nggak bisa, biasanya skipping atau push up, sit up di rumah, capek, bleksek, tidur gitu ya. Jadi masing-masing. Tapi ada orang yang cocok dilakukan teknik ini. Bahkan bisa sampai tertidur ya, belum selesai baru wajah kencangkan, terus santai gitu. Lalu udah itu juga ada ya. Jadi masing-masing. Jadi mana yang cocok nanti kita coba ya. Slide selanjutnya, belum tidur kan dia yang pindah slide. Slide selanjutnya, nah autogenic training, pelatihan autogenik. Jadi ini baik saraf yang disadari ya. Jadi kan lengan, tangan itu kan otot yang kita sadari ya. Tapi jantung, detak jantung itu kan kita bilang jantung berhenti berdetak ya, jangan ya. Tapi nggak bisa kita kontrol. Jadi kalau misalnya kita kaget, jangan kaget ya, tetap aja kencang gitu ya. Kita mau lari 100 kilometer. Kita mau lari 100 meter, tahu-tahu 100 meter jangan sampai jantungku kencang ya, nggak bisa, tetap aja lari 100 meter sekencang-kencangnya, jantungnya juga tetap. Pernafasan, nah kalau pernafasan unik, pernafasan ini bisa kita kendalikan dalam batas tertentu, tapi bisa juga tidak kita sadari. Jadi kita kadang melakukan sesuatu kan nggak sadar kalau kita nafas kan. Begitu ada bau nggak enak, nah baru sadar kita nafas, kita tutup hidung. Gitu ya. Nah untuk latihannya dibagi 4 fase ya. Posisinya masih sama ya, duduk yang tadi, duduk yang nyaman, nyender ke kursi di belakang, paha di atas, tangan di atas paha, telapak kaki menginjak lantai, rileks saja badannya. Terus rasakan lengan dan tanganku terasa berat. Tandanya berat tuh makin mau diangkat, makin males untuk ngangkat. Enaknya diletakkan aja karena terasa berat. Sekarang tungkai dan kakiku terasa berat, seperti tergeletak di atas lantai. Mau diangkat males rasanya karena berat. Sekarang lengan dan tungkai yang terasa berat. Sampai males mau diangkat. Nah sekarang sudah terasa males mau ngapa-ngapain. Rasakan terasa hangat. Lengan dan tungkai, tanganku terasa hangat. Tungkai dan kakiku terasa hangat. Sekarang lengan dan tungkai terasa hangat. Jantungku terasa tenang dan rileks.
bayangkan jantungnya tenang dan rileks. Denyut jantungku pelan dan rileks. Sekarang nafasku pelan dan rileks. Nafasku tenang dan nyaman. Nah, ini bisa dilakukan. Ini agak sedikit sih ya yang bisa secepat ini melatih untuk autogenik. Jadi dalam populasi hanya sekitar 5-10% orang yang bisa disuruh melakukan ini dan cepat merasa nyamannya. Biasanya kita nyebutnya orang pelor ya, nempel molor. Jadi duduk nunggu antrian sudah bleksek enak tidur. Nah dia kalau disuruh teknik ini cepat banget. Misalnya dia dalam keadaan stressernya yang kuning-kuning tadi gitu. Kamu kelihatan capek loh, kamu udah mulai nggak fokus loh. Udah kamu ini dulu deh, duduk dulu santai situ. Udah nggak berapa menit kemudian sudah molor ya. Nah ini cocok banget. Atau ketika dia kesulitan bisa dia coba latihan ini ya. Ini namanya autogenic training ya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, kalau ini agak harus butuh ya. Jadi setiap kantor harusnya ada ruangan yang tenang ya. Jadi kalau di poli saya, di poli Cendana ya, poli eksekutif itu ada ruang dokter. Jadi dokter kalau sudah capek, mumet, habis ngadepi pasien, bisa ke situ dulu ya. Di situ ada sofanya nyaman, AC-nya dibikin enak gitu ya. Nah, jadi memang ada disediakan lingkungan yang tenang gitu ya. Tadi sofa karena posisinya harus nyaman gitu ya. AC-nya nyaman, tapi kursinya keras ya sama aja. Jadi bisa posisi yang nyaman. Nah, terus peralatan mentalnya apa? Nah, ini sendiri-sendiri peralatan mentalnya. Jadi misalnya kita habis pakai hazmat ya, 6 jam atau sampai 8 jam tergantung shift-nya, harusnya ada sih ruangan seperti ini untuk respon relaksasi habis tegang ya, habis pipis dulu karena pakai hazmat tadi nggak bisa pipis. Nah, untuk peralatan mental itu setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang kalau ngomong itu harus didengar oleh kupingnya dia. Jadi misalnya dia doanya itu harus bersuara. Ada yang bisa dalam hati. Nah, bisa ada yang tambah dengan gerakan-gerakan otot. Nah, sampai rasanya badan kita tuh sudah, kalau orang Jawa itu nerimo, pasif ya. Sehingga apa yang dikatakan tadi, aduh santai dulu deh, relax, tenang, nyaman. Nah, itu bisa benar-benar kata-kata yang kita ulangi itu masuk ke kita, membuat kita benar-benar nyaman. Bisa sambil tepuk-tepuk paha gitu ya, sambil duduk di sofa, aduh santai dulu deh. Nah, sebenarnya kita melakukan teknik ini ya. Santai dulu deh, nyaman dulu. Aduh enaknya duduk gini. Aduh tadi dengerin pasien gitu. Aduh tadi habis nyolokin hidung sama mulut ya karena melakukan swab pakai hazmat sumut. Aduh enaknya nyamannya gitu ya. Kadang saking lelahnya, kadang nggak butuh lingkungan yang tenang ya. Jadi kalau kita lihat di sosial media itu di samping ambulansnya gitu aja sudah tergeletak gitu aja ya. Tapi bisa melakukan gerakan-gerakan ataupun kata-kata yang membuat dirinya nyaman. Aduh enak banget ini santai, aduh enak banget bisa relax. Nah itu akhirnya nanti bisa disampaikan juga doa-doa. Semoga nanti pasiennya nggak nambah, semoga besok swabnya tambah sedikit. Semoga, nah gitu ya bisa disampaikan doa-doa juga. Ini namanya respon relaksasi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini pernafasan diafragma. Ini tadi yang dikatakan Dr. Widya Stuti. Kalau mangkel ya. Nah, ini sekarang semua yang punya perasaan mangkel, pikiran cupet, mikirnya negatif, kesel, baik tadi di lingkungan kerja, di rumah, masalah keuangan, masalah fisik ya, sakit ya. Mungkin ada yang kena long COVID ya, jadi kok rasanya badan ini belum seperti semula ya, baru pulih 50% untuk apa-apa masih nggak nyaman ya.
Nah, ini kita pakai teknik pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma ini banyak macamnya, tapi yang paling mudah dengan imajinasi udara yang bersih dengan udara yang kotor atau hitam. Ya, kita mulai ya, sama. Sekarang bisa minta duduknya tadi sama, tangan telapak di atas paha, telapak kaki menapak di lantai, menyandar ke belakang, senyaman mungkin santai. Sekarang kita main membayangkan, fantasi ya. Bayangkan udara yang di luar dari kita, nafasnya santai aja, biasa aja. Ya, bayangkan udara yang di sekitar kita itu bersih, murni, ya, kemudian mempunyai kekuatan untuk membersihkan, untuk memulihkan tubuh. Nah, sekarang bayangkan ketika menarik nafas, udara yang bersih dan murni dan mempunyai kekuatan untuk membersihkan dan memulihkan tubuh itu masuk. Masuk, mengisi paru-paru, kemudian kemurnian, kebersihannya itu mengalir ya dari paru-paru ke atas, ke pikiran kita, ke kepala kita, mengalir ke seluruh tubuh kita sampai mengisi perasaan kita. Sehingga kita menghembuskan nafas, bayangkan bahwa nafas yang keluar itu warnanya hitam karena sudah didesak oleh udara masuk yang murni dan bersih tadi, pikiran yang tidak menyenangkan, perasaan yang tidak mengenakkan, pikiran yang membuat tidak nyaman, perasaan yang membuat tidak nyaman, itu keluar seiring dengan nafas. Berwarna hitam. Sekarang nikmati menarik nafas, masukkan udara bersih yang bisa memberikan kekuatan memulihkan tubuh. Isi paru-paru dengan bersih. Pikiran, perasaan, tubuh terisi. Dan ketika mengeluarkan, bayangkan udara hitam yang keluar dari hidung kita atau mulut kita itu berisikan pikiran-pikiran tidak enak, perasaan tidak enak. Segala ketidaknyamanan di tubuh keluar semua bersama udara hitam yang keluar. Tarik lagi udara bersihnya. Keluarkan lagi udara hitamnya. Dan setiap kali mengeluarkan udara yang hitam, hitamnya itu makin berkurang ya. Jadi hitamnya mulai keabu-abuan ya. Tetap nafas, nikmati nafasnya. Menghirup udara bersih dan mempunyai kekuatan memulihkan. Ketika menghembuskan nafas makin bersih sehingga warnanya tidak lagi hitam. Jadi yang keluar sekarang abu-abu ya. Ya, nikmati nafasnya sambil membayangkan udara bersih masuk, pikiran perasaan tidak mengenakan, dan tubuh yang tidak nyaman keluar bersama udara yang dihembuskan. Dan semakin lama, antara yang masuk dan yang keluar, akhirnya sama. Sehingga pikiran, perasaan, tubuh yang tidak nyaman, tidak enak, sudah ikut terbuang bersama udara yang kita keluarkan tadi, dan udara murni bersih yang masuk ke tubuh kita mempunyai kekuatan untuk membuat pikiran, perasaan tubuh kita bersih. Nikmati. Nah, sekarang buka mata. Nah, ini latihan ini dilakukan berulang-ulang ya, sampai kita benar-benar merasa pikiran, perasaan, dan tubuhnya itu tambah nyaman ya. Dan tadi yang keluar itu dari hitam pekat, malam-malam jadi hitamnya kurang pekat, jadi abu-abu. Kalau kita merasa memang lebih plong, bayangkan warnanya mulai bening, akhirnya sama murni, sama jernihnya dengan udara yang kita hirup tadi. Nah, di sini ada juga yang cocok. Tetapi kalau ada orang yang kemampuan untuk fantasi, membayangkannya susah, mungkin nggak cocok ini ya. Gimana sih bayangkan udara keluar dari hidung aku kok gelap, hitam pekat gitu. Gimana sih membayangkan, kan udara memang nggak kelihatan gitu. Udara memang nggak kelihatan. Jadi pas menarik nafas mudah, tapi pas mengeluarkan kok katanya hitam pekat. Nah, tapi orang yang punya kemampuan fantasi mudah loh melakukan ini ya. Orang yang biasa ngayal gitu ya, mudah melakukan ini. Jadi ada yang cocok ini, disuruh melakukan ini sebentar aja tadi mangkel marah sama temen gitu ya. Tadi cari ruangan tempat nyaman, lakukan latihan ini, bayangkan tadi, lakukan terus sampai plong, nanti keluar sudah enak. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa
perasaan mangkel, rugi sendiri ya kita menyimpan perasaan tidak nyaman, pikiran tidak nyaman. Kesel sama masyarakat ya. Jadi sempat kemarin puncak-puncaknya itu ya, setiap pagi lewat depan Muardi, rumah sakit saya kok makin nambah aja ya gitu. Dari 1 tenda tambahan, tambah 2 tenda, tambah 3 tenda, sampai 7 tenda ya. Sekarang sudah berkurang lagi tendanya. Koas dikurangi dari separuh, akhirnya hanya 1 yang masuk koasnya. Kasian juga ya belajarnya jadi terganggu. Residen agar tidak bergerombol dikurangi separuh, akhirnya setiap angkatan hanya ada 1 gitu ya. Nah, kadang kesel juga, aduh ini gimana sih pelayanan tapi kayak gini. Tapi tadi cari tempat, perasaan kesel keluarkan. Bisa kalau yang memang kemampuan untuk imajinasinya bagus, bisa dilakukan. Dan efeknya juga bagus. Jadi ketika melakukan ini semua tidak merasakan efek, bukan berarti, waduh saya nggak bisa. Enggak, mungkin ada teknik lain yang lebih cocok ya. Slide selanjutnya. Nah, ini transcendental meditation. Nah, kalau ini ada 2, meditasi eksklusif sama meditasi inklusif. Nah, katanya kita bangsa yang religi ya, masyarakat yang religi, yang spiritualitasnya tinggi. Nah, ini meditasi konsentrasi. Saya ajarkan tekniknya. Tadi sama posisi, jadi posisi standar kita itu adalah posisi nyaman ya. Duduk, kemudian telapak kaki nempel di lantai, telapak tangan di atas paha. Tadi yang pengen melepaskan unek-uneknya kepada Sang Pencipta ya, mungkin ada yang kesel ya, udah doa, tetapi kok orang yang disayangi tetap nggak ada, tetap dipanggil Tuhan. Secara logika bisa nerima kembali kepada Tuhan, itu takdir. Tetapi kok sedih gitu, karena pisahan secara fisik nggak ketemu lagi. Mangkel sama masyarakat yang masih abai, mungkin akhirnya tidak terkendali. Isinya grup WA, kalau nggak kabar gembira sembuh, bisa juga kabar meninggalnya orang yang kita kenal atau kita sayangi. Kadang bersamaan masuknya, sehingga kalau dalam psikiatri namanya ambivalensi dalam psikologi. Jadi dalam satu waktu bingung perasaannya sendiri. Habis alhamdulillah sembuh ya, sudah negatif, sudah pulih. Terus ngetik lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dalam satu waktu seperti itu terus di grup WA. Kesel rasanya. Ini doa kok mungkin seminggu bisa beberapa kali ya kita mengadakan doa untuk orang-orang yang kita sayangi, teman kerja yang terpapar COVID-19. Doa, maaf mungkin ada yang, aduh sudah deh nggak mau ini lagi dulu, masyarakat masih abai, doa juga tetap banyak berita duka gitu ya. Tapi juga ada berita menyenangkan. Nah, jadi tadi ambivalensi. Nah, meditasi eksklusif ini tujuannya adalah melihat ke dalam batin kita, esensi terdalam dari diri kita kepada pikiran batin kita, perasaan batin kita. Ya, saya ajarkan tekniknya. Sekarang duduk dalam posisi tadi yang nyaman. Ya. Nafas dengan santai, dengan nyaman. Sekarang bawa dirinya seutuhnya sebagai manusia, sebagai insan di hadapan Tuhan. Bawa ke relung terdalam. Pejamkan mata, pergi ke relung terdalam dari dirinya. Putuskan dulu dengan dunia luar. Pergi masuk ke dalam relung terdalam dari ruang batinnya. Masuk ke dalam ruang batinnya, ruang terdalam. Dan ternyata ketika masuk sampai ruang terdalam dari batinnya, tidak sendirian. Di sana ada yang namanya Yang Maha Hadir. Bisa hadir dimanapun, termasuk saat ini hadir di dalam relung terdalam batinnya. Ternyata nggak sendiri, ada Yang Maha Hadir di sana. Dan Yang Maha Hadir ini adalah yang Maha Tahu. Setiap tetesan air mata, Yang Maha Tahu ini tahu artinya. Setiap bulir yang mengalir, Yang Maha Tahu ini tahu artinya.
ketika kita sudah tidak bisa lagi mengungkapkan kata-kata, tidak lagi bisa menyusun pikiran untuk mengungkapkan melalui kata-kata, Yang Maha Tahu tahu maknanya. Diamnya kita pun Yang Maha Tahu mengerti. Diamnya kita Yang Maha Mengetahui mengerti. Sehingga apapun bisa kita ungkapkan kepada Yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Di dalam relung batin terdalam kita, hanya ada kita dan Maha Hadir, Maha Tahu. Masa depan kita nggak tahu, tapi kita punya Maha Bijaksana bersama kita. Kita tidak bisa menyelami apa yang akan terjadi, bahkan beberapa detik ke depan. Tapi kita punya Yang Maha Bijaksana. Sehingga kita bisa tahu segala sesuatu yang kita alami. Masa lalu yang sudah kita lewati dengan segala kekecewaannya, masa depan yang kita khawatirkan, kita pikirkan, tapi kita bersama-sama Yang Maha Bijaksana, kita bersama dengan Yang Maha Bijaksana, sehingga kita bisa pasrah, memasrahkan orang-orang yang kita kasihi, memasrahkan diri kita, memasrahkan masa depan kita, semuanya kita serahkan, kita pasrahkan ke Yang Maha Bijaksana. Rasa tidak berdaya, dalam relung batin terdalam kita bersama dengan Yang Maha Kuasa. Mungkin kita tidak bisa memahami karena kita kurang bijaksana, tetapi Yang Maha Bijaksana juga Maha Kuasa. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, bukan Yang Maha Kuasa tidak mampu, tetapi tadi Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan Maha Hadir. Sekarang kita bersama dalam relung hati terdalam, relung batin terdalam. Dan nikmati kebersamaan ini, pasrah sepenuhnya, berserah sepenuhnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi, entah itu masa lalu dan yang akan datang, tetapi saat ini, detik ini, di tempat ini, di relung batin terdalam, bersama dengan Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Hadir. Saya bersama dan menyerahkan segalanya, melepaskan segalanya kepada Yang Maha Baik. Setelah melepaskan segalanya, letakkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Sekarang pelan-pelan kembali melangkah keluar dari relung batin terdalam, kembali kepada realitas dengan membawa keyakinan bahwa saya tidak pernah sendiri, ada Yang Maha Hadir. Saya tidak perlu khawatir masa yang akan datang, orang-orang yang sudah meninggalkan saya, sakit penyakit saya, karena ada Yang Maha Bijaksana, Maha Hadir bersama saya, Maha Kuasa, pasti mampu melakukan sesuatu, tetapi tadi segala sesuatu Yang Maha Bijaksana punya rencana. Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Hadir bersama saya setiap saat. Kembali ke realitas dengan membawa kesadaran batiniah tersebut. Ya, sekarang silahkan buka mata. Nah, itu meditasi eksklusif. Tetapi ada orang yang memang spiritualitasnya kalau disuruh meditasi atau melakukan mengisolasi batiniahnya sampai ke relung terdalam batinnya tadi kesulitan, ada namanya meditasi eksklusif. Perbedaannya adalah dalam meditasi eksklusif ini, biarkan aja semua pikiran-pikiran yang melintas, tetapi jangan mempengaruhi perasaan kita. Jadi misalnya melintas, kok kasusnya makin nambah, kok katanya belum puncaknya mungkin nanti masih akhir Juli atau awal Agustus. Kok terlintas lagi pikiran masyarakat kok masih abai aja. Kok ada demo menolak PPKM? Kok lagi mumet gini, kok ada level 1, 2, 3, 4 gitu. Kok gitu. Nah, biarkan semua pikiran itu ngalir aja.
tetapi pisahkan dengan perasaan. Saya saat ini merasakan saya ingin pasrah. Saya ingin perasaan bisa menikmati apa yang saya nikmati saat ini. Saat ini saya lagi menikmati makan siang, ini aja saya nikmati dengan pikiran tadi yang melintas semua. Nah, ini kita menerima semua pikiran yang melintas, biarkan aja melintas. Ibaratnya burung terbang di atas kepala kita, biarkan aja dia melintas. Tapi jangan biarkan dia hinggap bersarang mempengaruhi perasaan kita. Nah, ini bisa dilatih. Jadi apapun yang di pikiran saya ini melintas apa? Saya melintas dalam pikiran saya apa ya? Bisa nggak ya teman-teman tadi ngelatih? Bagi saya sih cukup sederhana, tapi mungkin bagi teman-teman perlu dilatih berulang-ulang. Cocok nggak ya bagi teman-teman ya? Bagaimana untuk teman-teman ini? Itu melintas semua dalam pikiran saya. Bisa bermanfaat nggak ya untuk teman-teman gitu ya? Tadi ada yang bablas tidur nggak ya? Jangan-jangan sekarang belum bangun ini, masih tidur gitu ya? Karena Zoom kan nggak bisa dicek ya. Jadi masih tidur sehingga sesi selanjutnya nggak ikut ini gitu ya. Banyak hal yang melintas. Tetapi tadi biarkan melintas, baik itu pikiran yang baik, pikiran yang buruk, tetapi jangan mempengaruhi perasaan saya. Itu yang bisa dilakukan. Nah sekarang misalnya saat ini semua yang melintas apapun dalam pikiran, nikmati saat ini, nikmati, enjoy saat ini, bisa Zoom, bersyukur masih bisa ketemu teman-teman, perasaan bersyukur ini dipisahkan dari pikiran-pikiran yang tadi melintas. Nah itu namanya meditasi inklusif ya, jadi pisahkan gitu ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini Emotional Freedom Technique, EFT. Terus banyak yang bertanya, Dokter Debre ini teknik kok apa sih ketuk-ketuk gitu, pegang-pegang, ada 7 ketukan, sebenarnya nggak mesti 7 ketukan ya. Terus ngomong gitu ya, ngomong statement tertentu sambil ketuk-ketuk. Kok rasanya aneh ya? Enggak, jadi gini, kalau kita pas pusing mikir, yang kita pegang apa? Kening ya kan, pencet itu ada titik itu ya, titik alis bagian dalam ya, pada tulang itu bisa kita pencet-pencet seperti ini gitu. Atau ketika kita lagi cemas, menggenggam tangan tuh enak banget ya. Ada orang kalau lagi cemas dia pegang-pegang tangannya, genggam-genggam tangannya. Atau kalau punya pasangan, pegang-pegang tangan pasangannya gitu ya, saling berpegangan tangan gitu ya. Atau kalau teman baik sesama cewek ya, kalau cowok pegangan tangan berdua cowok-cowok gitu langsung pada gitu ya. Jadi kalau cewek-cewek biasa ya saling pegangan tangan ya. Dokter Rebecca sama Dokter Widya Stuti misalnya genggam tangan saling menguatkan ketika ada sesuatu yang tidak, suatu hal yang wajar gitu ya. Jadi ini juga sama ya, titik-titik ini sebenarnya kenapa sih kita kalau lagi tidak nyaman dipeluk orang yang kita sayang itu enak banget, itu ada 2 titik itu di bawah ketiak ya, di kiri kanan pinggang atas ya, itu ada gambarnya. Kalau pelukan kita seperti itu, nah itu nyaman. Nah sekarang kita latihan. Statement yang kita pakai apa ya? Pandemi kemudian diikuti dengan kata-kata positif, berjuang dengan semangat gitu ya. Nah sekarang kalau yang kidal yang menotok tangan kirinya, kalau yang kayak saya tidak kidal yang menotok tangan kanannya. Berarti yang tangan kiri saya menotoknya ya. Kalau kita karate ya, titik karate itu antara pergelangan sama batas bawah kelingking tengah-tengahnya. Nah itu ya. Nah, itu ada titik lembut di situ, ditotok 7 kali. Sambil, nggak usah 7 kali lah, sambil ditok-tok nyaman aja, tapi berirama ya. Sambil mengatakan, pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Kalau misalnya sambil nyebut itu, irama totokannya masih amburadul, ulangi lagi sampai totokannya itu teratur ya, tap 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 gitu ya. Tapi sambil ngomong, pandemi berjuang dengan semangat, pandemi berjuang dengan semangat. Nah kalau sudah pindah ke alis bagian dalam, ada gambarnya seperti ini, pandemi berjuang dengan semangat ya, pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Terus mata sebelah luar, pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Sekarang di bawah mata,
tetap di tulang ya, jangan di empuknya nanti nangis ya. Di tulang ya. Pandemi, berjuang dengan semangat. Pandemi, berjuang dengan semangat. Nah, kemudian di bawah hidung. Nah, ini ada air purifier ya, jadi saya buka sebentar, enggak apa-apa ya, kasih contoh. Sini juga isinya tidak banyak ya. Kemudian di bawah hidung. Nah, pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Kemudian ini pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Di ini ya, di tulangnya ya. Pandemi berjuang dengan semangat. Terus ada lekukan U itu ketemu, nah sekitar 5 cm, turunkan ya. Di tulangnya juga ya. Pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Kemudian terakhir, nah di bawah, kerasa di tulangnya ya, tulang rusuknya ya. Tulang rusuk masing-masing ya. Karena memang awal diciptakan dari tulang rusuk pria, tapi yang dipegang tulang rusuk masing-masing. Pandemi berjuang dengan semangat. Pandemi berjuang dengan semangat. Nah, ini EFT. Nah, tentu bertanya ya, kok bisa sih gitu aja ngefek? Bisa. Tadi faktor karakteristik orang berbeda-beda, ya. Ada orang yang kalau lagi gelisah senangnya disentuh. Nah, ini EFT ini cocok ya. Jadi ada orang yang kalau lagi gelisah, tidak nyaman, peluk aku dong gitu ya. Apa yang sih peluk-peluk? Kalau yang satunya tipenya bukan tipe yang meluk-meluk gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita punya pasangan gitu ya, suami istri ya, pacaran resiko ya. Suami istri ya boleh yang tipenya EFT gini, lakukan aja, biasanya nyamannya disentuh. Jadi kalau lagi cemas, digenggam tangannya oleh pasangannya itu sesuatu banget. Nah itu cocok banget pakai EFT gitu ya. Kalau orang yang lagi banyak pikiran, nggak mau diganggu, pengennya sendiri, tadi teknik meditasi tadi. Mau yang ekstrinsik ataupun yang intrinsik bisa dilakukan. Nah, jadi temukan teknik yang paling sesuai. Kadang misalnya kita tidak bisa melakukan teknik tertentu, coba aja semua teknik yang ada gitu. Mana yang paling nyaman bagi kita gitu ya. Karena ada orang yang tipenya pemikir, mungkin cocok teknik yang pikiran. Orang yang tekniknya imajinasinya bagus, teknik yang nafas tadi, nafas diafragma. Kalau lagi sariawan ya tadi teknik yang relaksasi progresif ya, progressive muscle relaxation, nggak cocok. Apalagi ada jerawat gede di wajah gitu ya. Lagi sariawan, mencucu, waduh sakit ya, nggak bisa gitu ya. Cari teknik yang paling sesuai gitu ya. Nah nanti teknik ini bisa nggak sih diajarkan ke anak-anak, anak kecil, anak remaja gitu ya. Ini hanya salah satu teknik saya katakan tadi. Progressive muscle relaxation pada anak yang nggak bisa diem, anak saya kan umur 8 tahun nih ya, kelas 4 SD. Nah itu ya nggak bisa lah suruh diem. Tapi tadi diajak main-main sampai capek, bleksek tidur gitu ya. Kadang belum sempat bleksek tidur, papahnya duluan bleksek tidur ya, ada kecapean main perang-perangan gitu ya. Tapi yang besar bisa, ya. Yang besar teknik imajinatif bisa diajarkan gitu ya. Ketika kesel, marah, kamu kok marah-marah tuh sama papa gitu. Aku kesel gini. Oh, ya udah ini dulu lah, relaksasi dulu lah. Itu bisa. Yang sudah SMA bisa diajarkan. Jadi ini bisa diajarkan, nanti bisa di-share, ada 2 ya. Ada PowerPoint, ada words-nya, nanti semua bisa di-share, bisa dilatih lagi. Masih banyak teknik-teknik lainnya. Seperti self-hypnosis ada, tapi self-hypnosis itu sama, hanya 5-10% orang yang bagus banget efeknya self-hypnosis. Itu tandanya juga simple sih. Kalau orang yang misalnya mau bangun pagi tidak perlu pakai waker, itu biasanya self-hypnosis ampuh banget. Jadi kan ada orang yang kalau mau bangun pagi, aduh aku besok pagi mau bangun jam 4 deh gitu ya. Nggak pasang waker, tapi bangun jam 4 beneran. Nah itu pakai self-hypnosis bagus banget ya. Untuk bisa juga, biasanya dia, aku mau tidur 5 menit gitu ya. Tapi ngorok beneran, jadi sebelahnya heran. 5 menit kemudian ya bangun beneran. Kamu tadi ngorok-ngorok kok bisa bangun? Nah itu orang tipe-tipe seperti itu cocok banget melakukan teknik self hypnosis. Tapi tadi ya keterbatasan waktu, jadi
Nanti bisa saya kembalikan dulu ke Mbak Ida ya. Mbak siapa? Kalau mungkin ada tanya jawab, ini teknik-teknik sederhana ya, jadi belum yang sampai untuk gangguan jiwa ya, ini untuk yang masih hijau kekuningan atau kuning ya. Demikian, saya kembalikan kepada MC-nya. Baik, terima kasih Dr. Debri atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua, kepada kami di sini. Sangat bermanfaat sekali, apalagi pada saat pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana, yang biasanya dulu kita bisa pergi ke salon untuk massage, bisa manggil ke rumah. Sekarang ini sangat terbatas, kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu, padahal sangat membutuhkan, sehingga dengan ilmu yang tadi disampaikan, kita bisa lakukan sendiri. Ini dari teman-teman, dari para peserta, ini katanya ilmu yang sangat luar biasa, bagus sekali. Minta di-share, pasti nanti setelah selesai acara, ini akan kita sampaikan. Dokter mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan, namun mohon maaf kepada para peserta webinar ini, karena keterbatasan waktu sehingga mungkin tidak semua pertanyaan yang masuk akan saya bacakan. Tetapi akan ada beberapa yang saya sampaikan. Mohon Dr. Debri berkenan untuk menjawab pertanyaan yang saya pilih untuk dijawab. Yang pertama, ada pertanyaan di mana pada saat dokter izin bertanya, saat ini ketika lelah, saya mulai diam dan bengong. Itu saya lakukan secara tidak sadar. Kalau seperti itu, tingkat stres saya di warna apa ya dok? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah dokter berkenan untuk menjawab langsung atau ada pertanyaan yang satu, saya bacakan pertanyaan lain dulu? Nah, ini dulu aja ya. Jadi itu di kuning ya, jadi sudah tidak bisa fokus lagi, no respon, atau neglected, sampai nggak bisa ketika dikasih tugas kayak bengong gitu ya, mengabaikan. Nah itu sekitar 6 atau 7 ya. Nah kalau memang tipenya ketika lelah bengong, mungkin bisa untuk melakukan teknik yang sifatnya relaksasi ya tadi ya. Bisa pilih yang mana yang nyaman ya. Jadi dengan teknik simple, bengong ini udah mulai nggak fokus ini, tiba-tiba bengong nggak sadar, udah duduk aja yang nyaman, kemudian istirahatkan pikiran, perasaan dan tubuhnya, bisa dengan teknik yang pernafasan diafragma. Jadi cuma membayangkan aja nafasnya, apa yang tadi bikin nggak nyaman, hingga capek, lelah itu keluar bersama dengan nafas yang dihembuskan. Nah, nanti bisa ini kan di record ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan, mungkin nanti dari teman-teman panitia bisa di-cut gitu ya videonya ya, diambil sepotong-sepotong, jadi per teknik, sehingga nanti nyarinya nggak susah. Ya. Jadi nanti bisa dipilih, itu sudah kuning itu, kalau mendadak bengong. Soalnya sudah neglected ya, mengabaikan gitu ya. Tetapi tidak sampai marah-marah atau responsif ya ke arah 7-8. Tapi tidak sampai loss of control, yang 10 itu sudah terpisah dari realitas ya. Jadi masih kuning. Kayak saya sih sebenarnya kuning gitu. Jadi kadang mulai ada salah-salah ya gitu ya. Begitu Mbak Ida untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa. Terima kasih dokter atas jawabannya. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah izin bertanya bagaimana mengedukasi pasien atau nakes yang sedang isolasi mandiri COVID dengan gangguan cemas dan insomnia tanpa bantuan obat,
Nah, jika memang perlu obat, apakah obat yang perlu diberikan yang tidak memiliki efek ketergantungan obat? Demikian dok pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya kalau kecemasan itu masih masalah kecemasan, belum gangguan kecemasan, itu tidak perlu obat. Nah, gangguan tidur juga bisa dievaluasi. Gangguan tidurnya itu ketika mau memulai tidur, tapi kalau sudah tidur bisa bablas sampai pagi, atau mau mulai tidur susah, begitu tidur mudah terbangun, atau bisa tidur tapi nanti jam 12, jam 1 terbangun sulit tidur lagi. Nah, kalau memang sudah sangat mengganggu, memang bisa diberikan obat untuk tidur dan diajarkan untuk evaluasi, namanya sleep hygiene. Kenapa sih tidak bisa tidur? Apakah tadi saya katakan ada orang yang sensitif pikirannya. Kalau pikirannya sensitif, mulai dari jam 6 sore atau ketika menjelang 3-4 jam menjelang waktunya tidur, itu jangan dengar berita-berita negatif, jangan baca WA-WA negatif, nanti masuk pikirannya itu reticular activating systemnya aktif. Jadi ada area otak itu yang membuat kita terjaga gitu ya. Karena itu kita bisa begadang kalau kita punya pikiran. Atau ada orang yang perasaannya yang sensitif. Jadi lewat sistem limbiknya, jadi sistem perasaannya dengan perasaan cemas, khawatir, dengar berita tidak enak, akhirnya dia menjadi tidak bisa tidur gitu. Atau karena fisiknya. Jadi misalnya kecapean, terlalu capek, badannya sakit semua. Nah, mungkin bisa dilatih tadi progresif relaksasi. Nah, jadi coba dievaluasi dulu penyebab tidak bisa tidurnya apa. Mungkin saja karena sleep hygiene-nya tadi, menjaga kesehatan tidurnya. Jangan buka-buka WA dulu kalau isi grup WA-nya masih berita duka. Pokoknya mulai jam 8 malam nggak buka WA dulu. Pamit ke teman-teman, mematikan handphone ya. Tetapi kalau misalnya karena pekerjaan, misalnya Dokter Widya Stuti yang nggak mungkin mematikan handphone ini, harus nyala terus. Nggak boleh loh lebih dari 3 hari itu deprivatisasi tidur atau kurang tidur dari waktu tidur biasanya itu tidak boleh. Karena hari keempat pasti sudah mulai oleng ya, kapalnya mulai oleng ya, karena kapalnya berbeda. Jadi Dr. Widya Stuti mungkin sebagai kepala dinas nggak mungkin tidak mematikan handphone kali kalau ada sesuatu yang penting. Tetapi harus ada take a break ya. Jadi mungkin 3 hari berturut-turut harus ada hari keempat itu harus berusaha tidurnya normal bagaimanapun caranya. Bisa disampaikan ke orang lain yang bisa diserahi tanggung jawab seperti itu. Nah, pasien juga sama. Jadi tadi kita harus bertanya kepada orang ini yang menjalani isoman tadi, karena nggak sama loh ya. Ada yang isoman tetapi sendirian, ada yang isoman tetapi ada juga keluarganya juga isoman. Ada yang isoman tapi masih mikir ada keluarganya lain yang di ICU. Nah, itu harus kita ulas bersama. Nah, yang merepotkan, kenapa sih perlu PPKM sebenarnya? Karena untuk menghindari daya kemampuan kita nakes ini untuk menangani sebenarnya. Karena kita bukan superhero tadi ya, kita bukan manusia super, bukan mesin. Nah, kalau kita exhausted, mau tidak mau, pesan saya untuk teman-teman, kita tuh ya bukan superhero. Kita harus nomor satu mengamankan diri kita dulu. Mungkin kita hanya mikirnya APD. Enggak, APD sekarang sudah banyak, tetapi imun kita itu juga dipengaruhi kelelahan. Amankan diri kita, atur dengan baik, karena kalau tidak, makin bertambah aja nanti. Semuanya beralasan misalnya sudah vaksin kok masih kena. Nah, kalau imunnya memang karena kelelahan ya, nah karena itu perlu sekali menjaga agar tidak sampai peak gitu ya. Tapi memang tadi saya berusaha untuk pikiran-pikiran yang seliweran tadi, pikiran negatif masyarakat kok diajarin PPKM sebentar aja agar tidak puncaknya itu melampaui tenaga kesehatan ataupun fasilitas kesehatan untuk menabung itu susah. Biarkan aja melintas. Tapi perasaan saya fokus kepada apa yang bisa saya kerjakan saat ini. Nah, tadi jawabannya karakteristik tiap orang berbeda. Oh ya, untuk tidur, jadi terkadang tadi saya mengatakan jangan sampai deprivatisasi tidur lebih dari 3 hari. Orang itu sebenarnya tipe-tipe tidurnya tuh minimal ada 3 macam ya. Tidur pendek, dia hanya butuh 6 jam itu sudah cukup tidurnya ya. Seperti Bill Gates ya, itu dia hanya butuh tidur 6 jam gitu ya. Rata-rata orang-orang yang betah melek itu hanya butuh 6 jam. Tapi ada juga orang yang butuh 8 jam.
Nah, ada juga orang yang butuh 10 jam gitu ya. Nah, yang paling banyak itu dalam populasi seperti bell shape, seperti lonceng itu yang paling banyak itu yang 8 jaman ya. Nah, karena itu jangan pakai kacamata yang sama gitu. Jangan kita marah-marah kepada teman kita yang di telepon sudah tidur gitu. Jangan dia yang butuh tidur 10 jam begitu. 3 hari lebih dia kurang dari 10 jam tidurnya sakit gitu kan. Kita mungkin tipe 6 jam. Kita tidur jam 12 gitu ya, jam 6 pagi sudah bangun, tidur jam 11 malam. Atau bahkan ini sangat jarang sekali ada orang tidur tuh hanya butuh 4 jam ya. Ada dulu mungkin nggak pada tahu ya, Margaret Thatcher gitu ya, itu hanya butuh 4 jam untuk tidur. Sehingga dia bisa menyelesaikan banyak hal karena butuh tidurnya hanya 4 jam, itu sangat jarang. Tapi tadi prinsipnya jangan pakai kacamata kita kepada orang lain atau kacamata orang lain ke kita. Kita karakteristiknya berbeda. Begitu kira-kira. Kapan butuh obat? Ketika tadi sudah kita evaluasi, ternyata sleep hygiene-nya sudah kita benarkan tetap sulit tidur, nah mungkin dia membutuhkan pengobatan. Lebih baik dibantu dengan obat. Karena tadi kalau lebih dari 3 hari nggak tidur juga akan mengganggu kesehatannya. Begitu Mbak Ida untuk jawaban pertanyaan. Terima kasih dokter. Ini ada satu lagi sebelum kita tutup, ada satu lagi pertanyaan. Jadi ada yang menanyakan bagaimana menyikapi kondisi lingkungan kerja di mana pada dirasakan keselamatan dari pegawai itu merasakan sudah terabaikan. Jadi istilahnya kondisi keselamatan dirinya itu terabaikan, sehingga bekerja itu menjadi merasa terpaksa dengan ada rasa kekhawatiran. Seperti itu dok. Jadi bagaimana menyikapi kondisi seperti ini? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi sebenarnya sudah terjawab oleh program pemerintah ya. Jadi nomor 1 itu ditaruh di paling depan ya. Iman ya, kemudian imun aman ya. Jadi iman itu ditaruh di paling depan. Jadi memang tadi waktu saya mengatakan teknik kita masuk ke relung batin paling dalam, bertemu dengan yang maha hadir, maha kuasa. Saya kalau berangkat kerja takut. Jujur kalau ditanya, lah kenapa takut? Lah itu dari pintu masuk aja sudah tenda-tenda isinya orang COVID semua. Jadi jalan itu melewati orang-orang COVID. Nah gitu. Katanya memang di udara terbuka gitu. Tapi nggak tenang juga, ini masih musim hujan. Jadi begitu mendung kemudian hujan lebat, kadang siang-siang itu hujan lebat langsung kepikiran nih pasien COVID yang di tenda itu gimana gitu. Nah, jadi lingkungan kerja itu sekarang itu memang pasti membuat kita takut, khawatir. Tapi tadi ada teknik bahwa pikiran-pikiran itu biarkan aja berseliweran, tetapi jangan biarkan dia bersarang mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita tetap kita kendalikan dengan kepasrahan kepada Tuhan. Nanti diulang lagi rekamannya gitu ya. Karena tadi ketidakjujuran masyarakat, teman-teman dari yang pegang pisau mengatakan dilakukan proses screening, takut di COVID kan nggak ngaku kalau keluarganya ada yang terkonfirm, bilangnya enggak biar bisa dioperasi. Akhirnya satu tim di ruang OK positif, itu bisa aja terjadi. Nah terus kita ketika ujian nggak ngoperasi gitu kan untuk teman-teman yang dioperasi. Nah tetap semuanya pasti ada ketidaknyamanan di situasi pandemi ini, resikonya tinggi gitu ya, kelelahan. Tetapi tadi satu titik di mana kita berserahnya kepada yang maha kuasa, maha bijaksana dan maha tahu butuhnya kita gitu ya. Terus seringkali yang perlu ditekankan ketika memang tadi transendensi, ketika kita memang tidak berdaya, ingatlah ada kuasa di luar dari diri kita yang maha segalanya, maha baik, maha kuasa, maha mengetahui, maha mengerti. Jadi dalam hatinya pasrahkan pikiran negatif, biarkan berseliweran, tapi jangan sampai mempengaruhi batin kita. Itu kira-kira Mbak Ida yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya yang lengkap dan mudah sekali dimengerti, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua. Sedikit
saya mencoba menyimpulkan dari webinar kita pada siang hari sampai sore hari ini, di mana untuk kita mencegah dan mengendalikan stres, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tadi sudah dijelaskan, ada progressive muscle relaxation, ada pernapasan diafragma, ada transcendental meditasi, ada emotional freedom technique, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan respon kita yang cocok dengan diri kita itu yang mana gitu ya, kita bisa lakukan. Kemudian kita bisa berusaha untuk menjaga agar iman kita tetap terjaga, imun kita tetap terjaga, dan kita akan merasa aman. Itu seperti itu. Semoga dengan pertemuan kita hari ini kita dapat tetap menjaga kondisi kesehatan mental kita menjadi lebih tenang, tahu kita harus melakukan apa sebagai upaya mencegah dan mengendalikan stres di saat kita menghadapi kondisi-kondisi yang memang saat ini tidak baik-baik saja gitu, dalam kondisi di mana orang-orang menjauh, tapi kita karena profesi kita sebagai tenaga kesehatan, kita memang harus mendekat, dan mendekat tapi kita harus membekali diri. Kita harus diri kita juga tetap dalam kondisi terlindungi, dalam kondisi yang aman, merasa aman untuk bisa membantu sesama, untuk bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita lakukan tadi kembali lagi seperti Dr. Debbie sampaikan, meningkatkan keimanan kita bahwa ada yang maha kuasa, ada pemilik kekuasaan di atas segala kekuasaan. Ada yang selalu mendampingi kita. Kita sebagai orang yang beriman, pasti kita tidak sendiri. Walaupun kita dalam wujud sendiri, tapi pasti ada yang menemani, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang pemilik kehidupan ini kita pasrah dan kita serahkan kepadanya. Namun kita tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan penuh semangat. Itu terima kasih sekali lagi kepada Dr. Debbie yang telah berkenan menyampaikan ilmunya, menjadi bekal bagi kita semua. Saya sebagai moderator dan teman-teman sebagai panitia mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini banyak kekurangan-kekurangan yang tidak berkenan di hati. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam kondisi dan situasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita berfoto bersama dulu. Jadi kami mohon kepada para peserta untuk membuka videonya supaya bisa terlihat di foto. Kami persilahkan semua teman-teman yang belum membuka. Terima kasih Dr. Debbie. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih kesempatannya teman-teman. Iya dong, terima kasih supportnya untuk kami. Ya, sambil Bapak Ibu silakan membuka videonya untuk saya capture. Dalam hitungan ketiga saya akan mulai capture-nya. Baik, sebentar. Oke. Sebentar. Ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Wah, luar biasa. Hari ini pesertanya banyak. Ini juga sebenarnya sudah beberapa, mungkin karena kesibukan yang lain. Jadi di awal sampai 300 lebih.
Oke, halaman terakhir. 160, Dok BK. Nah, selesai semua. Terima kasih. Iya, Ya. terima kasih. Mungkin Bu Endang ada yang mau disampaikan, Bu? Cukup Teteh, sudah. Cukup ya, terima kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih Terima udah. kasih Dokter Debri. Terima Sehat kasih selalu ya, kesempatan Dok. Sampai bertemu teman-teman, semoga lagi. bermanfaat. Terima Pertemuan, kasih. mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Luar biasa. Saya izin pamit. Dadah. Thank you so much, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.